dengan NIM 24040450015 dari kelas E, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester dari mata kuliah Susun Antropologi Pendidikan yang diampu oleh dosen kami yang terhormat, Bapak Paswar SPD MPD. Dalam video ini saya akan mengangkat dan menganalisis berbagai fenomena sosial dan budaya yang terjadi di lingkungan kampus, lalu mengaitkan dengan konsep-konsep sosiantropologi pendidikan yang telah kita pelajari. Nah, video ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab tugas mata kuliah, tetapi juga menjadi refleksi kritis terhadap realita pendidikan yang kita alami setiap hari. Mulai dari proses sosialisasi, mobilitas sosial, hingga budaya belajar dan keberagaman di lingkungan kampus. Nah, langsung saja yang pertama pendidikan dan masyarakat. Nah, di kampus, mahasiswa sering terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat seperti program KKN, kuliah kerja nyata, atau menjadi relawan literasi yang bertujuan meningkatkan literasi di daerah-daerah terpencil. Nah, pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Melalui pendidikan, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dibentuk untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini, kegiatan seperti KKN tidak hanya sebagai bagian dari pendidikan formal, tetapi juga merupakan cara bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung pada pembangunan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai agen pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun kesadaran. Nah, poin yang kedua, sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah atau di kampus. Mahasiswa baru sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi, terutama bagi mereka yang berasal dari luar daerah, yang harus menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan kampus yang berbeda. Nah, proses sosialisasi dan penyesuaian diri sangat penting dalam konteks pendidikan tinggi. Kampus berfungsi sebagai ruang sosialisasi di mana mahasiswa belajar bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang bagaimana berinteraksi dalam masyarakat yang lebih besar. Adanya orientasi mahasiswa baru dan mentoring merupakan langkah konkret dalam mendukung mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial yang baru. Penyesuaian diri ini juga bisa mencakup adaptasi terhadap gaya belajar, tata krama sosial, dan norma-norma di kampus. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, pendidikan dan peranata sosial. Pendidikan dan peranata sosial di kampus terdapat berbagai aturan seperti larangan berpakaian saat seminar, Nah, poin yang ketiga, pendidikan dan peranata sosial di kampus terdapat banyak aturan seperti aturan berpakaian saat seminar serta struktur organisasi kemahasiswaan yang mengatur aktivitas mahasiswa. Kampus merupakan peranata sosial yang membentuk pola perilaku mahasiswa. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tapi juga membentuk karakter, etika, dan tata kelakuan mahasiswa. Aturan-aturan yang ada di kampus mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya integritas, tanggung jawab sosial, dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, pendidikan di kampus harus membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya. Poin yang keempat, ada pendidikan dan mobilitas sosial. Banyak mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah yang memperoleh beasiswa, menjadi sarjana pertama di keluarganya, dan membuka peluang baru dalam pekerjaan dan status sosial mereka. Pendidikan merupakan sarana untuk mobilitas sosial vertikal yang menunjukkan individu. Dalam hal ini, pendidikan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk meraih cita-cita mereka meskipun berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung.
Beasiswa yang diberikan kampus memberikan mereka kesempatan untuk melanjutkan studi dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status sosial keluarga mereka. Yang kelima, pendidikan dan perubahan sosial. Nah, dampak pandemi COVID-19 mendorong kampus untuk mengadopsi sistem pembelajaran daring dan hybrid serta mempercepat proses digitalisasi di semua aspek kampus. Perubahan sosial yang cepat seperti pandemi COVID-19 mengharuskan sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan teknologi. Kampus sebagai lembaga pendidikan harus mampu merespon perubahan ini dengan cara yang efektif. Salah satunya dengan mengimplementasikan pembelajaran daring dan sistem hybrid. Perubahan ini mengajarkan mahasiswa untuk lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta menjadikan mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan dalam dunia yang semakin digital. Nah, yang keenam adalah pengertian dan ruang lingkup antropologi pendidikan. Dalam beberapa perkuliahan, mahasiswa sering diajak untuk memahami konteks, sosial budaya, dan teori-teori yang mereka pelajari, termasuk mempelajari kearifan lokal. Antropologi pendidikan memperkenalkan mahasiswa pada pentingnya konteks sosial dan budaya dalam proses belajar. Ini berarti bahwa setiap teori yang diajarkan tidak hanya dipahami dalam konteks global, tetapi juga dihubungkan dengan budaya lokal tempat mahasiswa berasal. Oleh karena itu, pendidikan harus sensitif terhadap keberagaman budaya dan membantu mahasiswa untuk belajar dengan cara yang lebih kontekstual. Nah, yang ketujuh ada kebudayaan dan pendidikan. Mahasiswa dari berbagai daerah sering memperkenalkan kebudayaan mereka dalam acara kampus seperti festival budaya yang menampilkan tarian, musik, dan makanan khas dari berbagai daerah. Pendidikan di kampus berfungsi sebagai tempat pertukaran dalam pelestarian kebudayaan. Dengan adanya kegiatan seperti festival budaya, kampus tidak hanya memperkenalkan keberagaman budaya yang ada, tetapi juga membentuk kesadaran di kalangan mahasiswa akan pentingnya menjaga dan merayakan identitas budaya mereka. Ini menunjukkan bahwa pendirian dapat menjadi ruang yang memperkaya pengetahuan dan pengalaman budaya bagi semua mahasiswa. Yang kedelapan ada pendidikan dan transmisi budaya. Dosen seni budaya mengajarkan makna simbolik dalam pakaian adat atau upacara tradisional seperti mahasiswa. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana transmisi budaya, yaitu pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Tanpa adanya pendidikan yang mengajarkan makna simbolik dalam budaya tradisional, generasi muda akan kehilangan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya tersebut. Oleh karena itu, pendidikan di kampus sangat penting untuk melestarikan dan menyampaikan nilai-nilai budaya kepada mahasiswa. Yang 9, ada budaya-budaya belajar. Mahasiswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih aktif berdiskusi, ada yang lebih suka belajar mandiri, ada juga yang lebih nyaman belajar secara visual. Perbedaan budaya belajar ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman masing-masing individu. Pendidikan di kampus harus mengakomodasi perbedaan ini dengan menyediakan metode pembelajaran yang inklusif dan adaptif agar semua mahasiswa dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, yang terakhir ada pendidikan multikultural. Mahasiswa dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial belajar bersama dalam satu kelas. Kampus menyediakan ruang ibadah dan kegiatan lintas budaya untuk mendukung keberagaman. Pendidikan multikultural di kampus sangat penting untuk menciptakan atmosfer saling menghargai dan bekerja sama di tengah keberagaman. Kampus yang mencerminkan pluralitas budaya Indonesia memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar hidup bersama dalam keberagaman yang nantinya akan membawa mereka menjadi individu yang lebih terbuka dan toleran di masyarakat.
Nah, meskipun kampus telah mencerminkan banyak nilai pendidikan ideal, masih ada kesenjangan dalam implementasi yang perlu diperhatikan, seperti ketimpangan akses pendidikan bagi mahasiswa yang di daerah terpencil dan kurangnya penyesuaian terhadap gaya belajar yang beragam. Dalam pandangan Kiai Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk menuntut anak agar dapat hidup harmonis dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan harus menyentuh aspek kultural dan sosial mahasiswa serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan dan penyesuaian diri yang sehat. Dengan analisis ini, kita diharapkan untuk dapat mendorong perubahan menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Itulah tadi penjelasan mengenai fenomena sosiotropologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.